Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten sing dereng jawab kok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Fatayat Pimpinan Ranting Gunung Yangsur, yang kami hormati jajaran kepanitiaan dan juga beserta jajarannya, yang kami hormati Dewan Juri dan seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang penuh barokah ini, adalah ungkapan kata indah dan bermakna selain puja dan puji syukur. Alhamdulillah, karena atas rahmat dan hidayahnya Allah, kita semua bisa menghadiri acara yang insya Allah berkah ini, yakni memperingati Maulid Nabi yang dikemas dengan lomba yang diikuti oleh adik-adik dan juga yang masih proses hari ini sampai detik ini. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurahkan kepada beliau, sang motivator kita, sang idola kita, sang referensi hidup kita, tiada lain dan tiada bukan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat Fatayat mati oleh Allah, dalam sebuah cinta, kalau tidak ada pembuktian, dalam bahasa lainnya sekarang adalah bullshit. Semua cinta itu perlu adanya pembuktian. Kalau misalnya kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, apa buktinya? Apakah kita sudah 100% mencontoh akhlaknya beliau? Apakah kita sudah yakin sepanjang hari kita berselawat kepada beliau? Apakah kita sudah mencontoh ibadahnya beliau? Masya Allah, kita ini cinta dengan ibu, kita ini masih jauh dari kata sempurna dengan beliau. Beliau adalah manusia, bukan malaikat ibu. Beliau adalah manusia yang sempurna. Beliau ditugaskan oleh Allah untuk memperbaiki akhlak para umatnya. Kenapa sih kok kita harus berreferensi hidup kita kepada beliau? Mengapa sih kok beliau dijuluki suri tauladan? Kenapa sih kok beliau menjadi motivator kita dalam bersosial? Sakmangkir zaman sakmangkir adalah zaman digitalization, di mana kita tidak di rumah, rebahan, sudah mendapatkan informasi yang banyak. Gue dari hotel, kita di rumah rebahan ditemani dengan camilan kanan dan kiri, sudah bisa mendapatkan apa mau informasi, rezeki. Misalnya kita jualan orang tidak rebahan di rumah sudah terjual. Kita mau cari informasi tentang rezeki, misalnya bukan sama murid TV, bukan perlu hanya di rumah mau menghadiri berat atau sakit. Nah, tak mungkin dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW, beliau adalah manusia yang sempurna. Beliau dari sisi kemauan, beliau dari sisi entrepreneurship-nya, beliau adalah pengusaha yang sukses. Beliau adalah pedagang yang jujur. Dari beliau dari sisi
sosok gurunya. Beliau adalah guru untuk umatnya. Dilihat dari sosok ayahnya. Beliau adalah ayah yang penyayang kepada anak-anaknya. Dilihat dari sosok politiknya. Beliau adalah politikus yang handal. Dilihat dari leadershipnya. Beliau adalah pemimpin yang kita idolakan. Beliau adalah jenderal perang pada saat seluruh perang beliau yang memimpin. Beliau juga memimpin bangsa dan negaranya. Dilihat dari sosok suami. Beliau adalah suami yang romantis. Beliau memanggil istrinya dengan sebutan yang spesial. Ya Sumairo, Masya Allah. Apalah daerah masih jomblo, hanya mengurus dada. Itu adalah idaman, kata dia. Kalau yang sudah punya, Insya Allah mungkin sakit kata semoga. Dilihat dari sisi yang bermalam, Rasulullah adalah makhluk yang sempurna, manusia yang sempurna. Beliau bukan malaikat, tapi hatinya terjaga. Beliau sudah dijamin oleh Allah untuk masuk ke surga Allah. Namun dengan tiket dari emas yang seperti itu, beliau tidak pernah menyampaikan, saya sudah mendapatkan dari tiket, tidak perlu beribadah terlalu rutin. Siapa yang kakinya bengkak karena sholat malam? Nabi Allah. Beliau sudah mendapatkan golden ticket, sudah mendapatkan tiket masuk surga, tapi beliau masih tetap beribadah dengan sebegitunya. Kenapa? Karena cintanya kepada umatnya. Karena nanti dari situ kita tahu, Masya Allah, Rasulullah sebegitu mulianya. Rasulullah itu memberikan contoh kepada umat-umatnya. Zaman bisa tertinggal, tapi asalnya beliau masih kita bisa terapkan pada zaman ini. Zaman Nabi Allah lahir dengan sekarang sifatnya dan sikapnya Nabi Allah masih berlaku, dan malah kita disuruh untuk mencontoh akhlaknya beliau. Masya Allah. Beliau dari sisi malam, beliau sangat unggul, hatinya terjaga, sudah mendapatkan golden ticket, tapi beliau masih saja memberikan contoh kepada umatnya untuk selalu beribadah kepadanya. Monggo kalau misalnya kita cinta dengan Nabi Allah, mari kita bersolawat bersama-sama. Sebelumnya hanya sedikit quotes. Ketika kita diamanahkan menjadi seorang leadership, please be a good leadership. Silahkan menjadi sosok pemimpin yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika kita diamanahkan menjadi seorang entrepreneurship atau pedagang, please be good entrepreneurship. Silahkan menjadi entrepreneurship yang telah dicontohkan oleh beliau. Ketika kita diamanahkan menjadi seorang guru, please silahkan menjadi seorang guru. Dan tiga-tiganya adalah masuk dalam diri kita. Leadership kita diminta oleh Allah, kita diamanahkan oleh Allah untuk memimpin anak-anak kita. Yang kedua, pedagang. Kita biasanya suka untuk berdagang, jadi silahkan menjadi pedagang yang jujur. Yang ketiga, ketika kita diarahkan menjadi seorang guru untuk anak-anak kita, jadilah guru yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Monggo sekarang sholawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawatnya dengan hati. Lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
kasih, ngapunten, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Akhirat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.